Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa bersama-sama melalui renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu Manna Sorgawi. Di mana Manna Sorgawi ini adalah suatu program yang sangat memberkati bagi setiap kita, karena Manna Sorgawi ini adalah merupakan makanan yang dibutuhkan, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saat-saat ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan untuk dapat menopang kita, menolong kita di dalam setiap keadaan kita. Untuk itu pada saat ini kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Saya baca mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sonsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkara pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Judul firman Tuhan pada saat ini saya beri tema, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita sebagai pilihan Allah, ini perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Katakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati tidak bisa direkayasa. Kebaikan hati tidak bisa mengelabui orang, karena itu akan terpancar dari kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada juga orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, bisa mengelabui orang lain lewat sifat-sifatnya, menutup-nutupi kekurangannya, bisa berbuat baik karena apa? Kepengen dipuji, menonjolkan kepada orang lain. Kita melihat saat-saat ini begitu banyak orang yang tampil ingin dipuji, ingin diakui, tetapi kita sebagai anak Tuhan, di sini firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Ini berbicara kepada orang benar, yaitu sidang jemaat di Filipi dengan beberapa teman-teman Rasul Paulus di sini. Karena Rasul Paulus sedang dalam penjara, dia mengirim surat kepada teman-temannya supaya mereka tetap bersukacita. Nah, sukacita ini bisa terjadi dalam hidup seseorang apabila tidak ada tekanan. Sukacita bisa memerintah dari dalam karena tidak ada tekanan. Dan itu yang akan terpancar di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya memang benar-benar lahir baru. Berbicara tentang kebaikan, itu bisa terjadi karena apa? Pekerjaan daripada Roh Kudus. Bisa kita lihat tentang kebaikan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22. Tentang kebaikan ini bagian yang ke-6. Jadi kebaikan ini tidak bisa direkayasa.
akan timbul dengan sendirinya, bahwa kebaikan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Hendaklah diketahui semua orang. Artinya kita menjadi saksi lewat kehidupan sehari-hari kita. Kebaikan ini sampai ditekankan oleh Rasul Paulus supaya diketahui semua orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah terpilih. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita lihat kembali. Suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa, artinya tidak terkecuali. Siapapun saudara, siapapun saya, tidak terkecuali, yang mengaku diri di dalam Kristus akan ada perubahan. Ini yang perlu kita perjuangkan sebagai orang Kristen. Yang lama, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan. Masa lalu ada. Tetapi apabila kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, diperbaharui oleh firman Tuhan. Kapan kita dibaptis? Disitulah terjadi suatu keputusan bahwa dibaptis berarti dosa lama kita sudah dikuburkan. Kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus, mengambil kehidupan yang baru. Ini yang dimaksud di sini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itu tidak bisa seketika itu saja. Butuh proses. Kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana kita berada. Namun firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita tidak terbawa dengan situasi dan kondisi di mana kita ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar setiap hari melalui apa? Pembacaan firman Tuhan. Kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, bukan kuat dan gagah manusia, hanya rohku, kata Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup berusaha dengan kebaikan kita sendiri, mustahil saudara-saudara. Perlu kita libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Perlu kita bercermin lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah pelita, sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Jadi firman itu pelita, menerangi. Mari kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang yang berkata bahwa aku sudah lulus tentang firman Tuhan. Itu sebabnya banyak orang mempleset-plesetkan firman Tuhan. Banyak orang menjual firman Tuhan untuk mencari keuntungannya, ya. Melemahkan orang-orang, ya, mencari kekurangan orang lain. Tapi kalau kita yang sungguh-sungguh diperbarui oleh Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 di sini. Jadi kita pikirkan semua yang baik. Saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Perlu kita memikirkan hal-hal yang baik. Ya. Makanya Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18, jalan orang benar bercahaya. Ya. Jalan orang benar. Ya, nanti baca di rumah. Jadi jalan orang benar, termasuk saya dan saudara adalah orang benar. Itu sebabnya dikatakan judulnya tadi, ya. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Nah, tiap hari kehidupan kita diteropong, dilihat oleh banyak orang, ya. Pikirkan semua yang baik-baik saja, tidak usah pikirkan yang jahat-jahat. Orang lain di luar sana boleh berbuat jahat, boleh memikirkan atau melakukan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan, tetapi kita jangan terbawa-bawa dengan mereka. Tapi mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang namanya merdeka, ya, bebas saudara-saudara, ya. Tapi kalau kita tertekan dengan situasi dan kondisi, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah bisa membedakan di luar sana dan di dalam, ya, di dalam Kristus. Mari kita terus memperbarui kehidupan kita dari hari ke hari. Kita bukan sempurna, tetapi kita perlu disempurnakan melalui kita belajar, melalui kita mendengar firman. Perlu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Perlu kita menggali firman Tuhan. Firman ini tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan kita, karena firman Tuhan inilah sebagai penuntun dalam kehidupan kita, di dalam langkah kita, di dalam kita bertindak, di dalam kita berkata-kata. Inilah pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang kita bisa lakukan? Hanya datang kepada Tuhan. Saat-saat kita tidak mampu untuk melakukan firman Tuhan, kita belajar minta pertolongan daripada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, siap diperbaharui dari hari ke hari. Haleluya. Ini kami Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Inilah yang saya bisa sampaikan. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa, yang mampu mengubahkan setiap kami apabila kami mau hidup di dalamnya. Tuhan tolong kami dalam setiap kekurangan kami. Tuhan tolong kami dalam setiap kelemahan kami. Ini kami Bapa, perbarui kami, jadikan kami berkat. Kami dapat bersinar, bercahaya buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Kami bersaksi terbatas Tuhan, tetapi lewat kesaksian hidup kami yang bisa dibaca oleh semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa menyerahkan hidup kami dalam tangan